الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian berikutnya lagi adalah kita baca Al-Fatihah sebagai dengan doa untuk yang pada pagi hari ini memberikan rezekinya untuk kita sarapan pagi bersama, yaitu yang pertama adalah dari Ibu Siti Wahnya dan keluarganya acara syukuran 4 bulan kehamilannya. Jadi Ibu Siti Wahnya sedang hamil, sudah usia 4 bulan kehamilannya. 4 bulan itu sudah masa-masa ditiupkan ruhnya itu janin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat segala sesuatunya, qada dan qadarnya dicatatkan untuk bayi ini nanti ketika mengalami kehidupan di alam fana ini, dalam dunia ini, umurnya, rezekinya, baiknya, buruknya dan semuanya. Mudah-mudahan Allah mencatat yang baik-baik dan juga ibunya, yaitu Ibu Siti Wahnya, disehatkan oleh Allah dalam mengandung. Ini putra putrinya belum ketahuan ya, baru 4 bulan. Mudah-mudahan janinnya, kandungannya sehat, juga ibunya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga Bapak dan Ibu sekalian, Allah minta doakan bacaan Al-Fatihah lagi, yaitu untuk Bapak Ahmad Yansyah dan Ibu Ilmi Muzamil yang pada saat ini putrinya bernama Alenta Kirani Putri bin Ahmad Yansyah sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto, sedang diinkubator bayinya. Mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, juga kedua orang tuanya diberkahi, disehatkan. Juga nanti minggu akan datang yang memberikan yang menyiapkan untuk sarapan paginya dalam kajian kita dari Bapak dan Ibu ini, Ibu Ilmi dan Bapak Ahmad Yansyah. Ya, kita bacakan Al-Fatihah dengan doa untuk keluarga ini, terutama untuk bayinya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Alhamdulillah, dengan sehat walafiat, ya Allah sehatkan panjang umurnya. Kita kira putri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah sekarang pertanyaan sekali lagi, itu yang rencana kita bikin itu tutup di samping musyawarah sekarang sudah jadi. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangannya, yang memberikan bantuannya, baik tenaga, Bapak Otong, Bapak Tutur, sama yang lain-lain, terutama yang kerjanya, mulai yang Bapak Otong yang setiap hari, dan juga yang lainnya yang memberikan karunia tenaganya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, dan ini juga yang memberikan bantuan berupa materinya, uang dan lain-lain, juga untuk Pak Haji yang sangat membantu untuk ini semuanya. Habis berapa Pak Haji? Totalnya habis berapa? 4 lebih ya. 4 lebih. Uang yang ada itu 1.090.000 ya, kas ininya. Artinya 1 juta. Nanti sisanya saya yang bayarin nasib, baik hari ini ataupun besok insyaallah nanti siang. Dari kota amal kurangnya 1 juta aja Bapak, nanti kan insyaallah dapat untuk saldonya dari parkir ya. Jadi yang itu 1 juta, nanti 3 jutanya saya ngasih uang ini ke Padri atau ke Haji. Baik, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan semuanya yang berikan sumbangsihnya ya, baik tenaga maupun materinya untuk dermawan untuk musyawarah ini, tempat sarana ibadah kita di sini, itu tambahannya minggu di samping. Mudah-mudahan panjang umurnya, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan disehatkan badannya, serta Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang terus-menerus mengalir. Amin. Alhamdulillah buat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-'azim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa ahdid salihati a'malana. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyana wa yashfiya ya Allah keluarganya
Bapak Ahmad Yamsah dan Siti Wahia. Syifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan halaman 87 ya tadi bahasannya. Sudah selesai ya? Halaman 87 sudah dibuka. Huruf jim. Jadi minggu yang lalu adalah menjelaskan tentang nomor 6 halaman 87 yang atas nomor 6 al-aksar muta'alliqatu bil haji. Ada mandi besar yang disunahkan berkaitan dengan ibadah haji. Yang pertama adalah al-ghuslu lil ihrami bil haji wal umrati. Disunahkan mandi besar karena mau ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Hadisnya sudah ada ya. Bab yang kedua adalah al-ghuslu lidukhuli Makkah. Sunnah mandi besar karena akan memasuki kota Makkah. Jim. Yang ketiga adalah jim tuh al-ghuslu lil wuqufi bi Arafah ba'da zawal. Juga sunnah hukumnya mandi besar karena mau wukuf di Arafah sesudah gelincir matahari zawal. Afdalnya adalah wal afdalu ayyakuna bi namirah itu di namirah di Arafah. Sunahnya mandinya adalah di namirah. Ada masjid namirah dan tempatnya namirah mendekat Arafah. Nah itu dia. Terus berikutnya halaman berikutnya. Al-ghuslu li ramil jumari fi kulli yamin min ajali tasyrik talatha ba'da zawal. Sunnah juga mandi besar karena akan melontar jumrah beberapa jumrah pada setiap hari dari hari-hari tasyrik yang 3 hari. Itu juga sunnah. Ketika akan melontar jumrah itu hukumnya atau mandi besarnya hukumnya sunnah hukumnya mandi besar ya. Yang terakhir yang huruf H-nya al-ghuslu li dukhulil Madinatil Munawwarah. Juga mandi besar hukumnya sunnah karena akan memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sunnah juga. Nah, sekarang baru berikutnya nih tentang kaifiyah. Kaifiyah tubuh. Ada bacaannya di tengah-tengah halaman 88. Kaifiyah tubuh. Bapak, saya mohon maaf. Itu ayat itu kan ada ya? Tenggorokannya tidak tahu. Kaifiyah tubuh. Sekarang cara-caranya. Kaifiyah itu cara-caranya. Lil ghusli kaifiyatun wajibatun wa kaifiyatun masnunatun. Mandi besar itu ada cara-caranya. Ya, kaifiyah yang wajib dan kaifiyah yang disunahkan. Terima kasih. Terus maaf, saya angkat ya.
Jadi sekarang itu ada yang wajib, ada yang sunnah di dalam yang besar ini. Al-kaifiyatul wajibatu, kaifiyat yang wajib, ia ibaratun min amrayni, yaitu adalah merupakan bentuk dari dua macam. Bi'abar anhuma fil fiqhi bi faraidil muslim, itu diibaratkan atau disebutkan, dikatakan dua hal ini dalam fikih namanya fardu mandi besar. Jadi mandi besar itu fardunya ada dua. Jadi maksudnya begitu. Kaifiyat atau cara-cara yang wajib disebutnya fardu mandi besar itu ada dua. Al-awwalu yang pertama adalah an-niyatu indal bad'i bi ghusl ismi. Rukun atau kalau di sini yang bahasanya bukan rukun ya. Fardu mandi besar itu adalah niat ketika memulai membasuh badan. Ketika mulai badannya diguyur air, maka di situ mulai meletakkan niatnya. Di hadirin karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis sahih ya, di sini disebutkan rawinya. Apa ada di bawah nanti. Sesungguhnya sahnya seluruh amal perbuatan itu adalah dengan niat. Kalau bapak dan ibu keras, badannya kotor, habis kerja, terus mandi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai sampo dan seterusnya. Tapi nggak niat, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Bukan ibadah. Jadi mandi karena junub itu kan ada ya penyebabnya 5 macam yang sudah kita lalui ya, di bawah. Jadi kalau mandi karena junub, mandi karena pakai niat, maka dia di samping hukumnya wajib juga pahalanya sama. Yang kemarin sudah dimandi macam-macam mandi yang sunnah. Sebelum sholat Jumat kita mandi dulu sama dengan mandi ketika tadi habis kerja, karena keringat, karena gatal badan kitanya, kepala kitanya, terus kita mandi. Mandi ketika mau berangkat Jumat itu dia mendapatkan pahala, hukumnya sunnah, disunahkan. Dengan apa letak mendapatkan pahala itu adalah yang pertama ini, karena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Letaknya pahala itu adalah karena niatnya. Semua amal perbuatan itu apapun pahalanya ada pada niat. Dan niat itu adalah perbuatan hati, nggak ada yang tahu. Yang duduk di sini kita sholat, kita azan, kita ngaji, kita baca Al-Quran, semua perbuatan kita itu adalah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau nabinya pengajian harus saya makan dulu di WA dulu. Jadi pahalanya minta makan dulu. Karena siapa kita niatnya karena itulah. Nah ini dia. Jadi yang pertama adalah hukumnya niat. Niatnya itu adalah indal bagi bikos bil jismi. Ketika pertama kali badannya diguyur air, dibasahi air. Dari mana mulainya?
nggak ada perintah seperti wudhu. Kalau wudhu Allah jelaskan urutan-urutannya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kalau wudhu begitu, muka kata Allah kalau sholat kita basuh muka, kedua tangan, kepala dan dua kaki. Terus kalau wudhu, kaki dulu dibasahin, lalu tangan, lalu muka selesai. Memang sholat sah tidak? Nggak sah wudhunya. Karena Allah sudah menyebutkan urutan ini nggak boleh berulang kali. Wudhu ke tangan dulu, baru muka, baru kaki. Nggak sah wudhunya. Tapi kalau mandi besar ini tidak disebutkan, tidak diuraikan tentang dari mana mulainya, apa dari ujung kepala, ujung doa, apa dari kaki, apa dari tengah badan, enggak. Jadi ketika indah bakti muslim itu yang sebutkan bagaimananya, yang pertama dikatakan niat. Wa kaifiyatuha, syaratnya niat ini ayyaqula bi qalbihi, dikatakan, diucapkan dengan hatinya. Jadi ucapannya di hati, bahwa dia mengucapkannya dengan hati. Wa idza talaffaza bi lisanihi kana afdal. Apabila niatnya besarnya dilafazkan dengan lisannya, maka itu adalah hukumnya utama, afdal. Jadi afdalnya niatnya diucapkan. Apa bacanya? Nawaitu fardhal musli, atau niatnya nawaitu raf'al janabati, atau niatnya au istibahati sholat, au istibahati mustaqirin ila musli. Jadi niatnya macam-macam, ada beberapa macam. Boleh nawaitu fardhal musli lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadathil akbari, yang panjangnya kan anjamiul badani lillahi ta'ala. Ada yang bilang ta'ala langsung. Nawaitu raf'al hadathil akbari anjamiul badani lillahi ta'ala, atau lillahi ta'ala. Atau niatnya awal nawaitu raf'al janabah, jadi niatnya nawaitu raf'al janabah pada lillahi ta'ala. Yang sering dicatatkan, dituliskan di dalam buku-buku fikih, ada yang niatnya juga kita yang mana nih? Nawaitu raf'al hadathil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kayak gitu ya. Niatnya kayak apa? Tadi awalnya itu bagaimana tadi kita? Nama itu fardhul musli lillahi ta'ala. Apa? Fardhul musli lillahi ta'ala. Nama itu fardhul musli Lillahi ta'ala. gitu ya. Jadi adanya gitu jadi. Itu ada di sini tadi. Atau nama itu raf'al janabah, atau raf'al hadathil akbari. Sekalipun dia karena hadasnya karena keluar sperma, karena hubungan, karena air, karena nifas, karena wilayah, jadi tidak mesti atau boleh diucapkan bentuk karena bentuk judulnya tadi. Jadi ibu-ibu kalau yang habis, yang sudah selesai, yang sudah habis, sudah selesai dari haidnya,
Jadi nggak mesti dikatakan nawaitu usra ya bil hadasil haidi jadi nggak. Jadi nggak mesti dikatakan kata-kata haidnya. Orang hadas besar yang kena jima, hubungan suami istri yang disebutkan nawaitu hadasil jima itu. Jadi cukup dengan janabah atau fardhu ghusli atau rafal hadasil akbar. Bisa gimana kesannya San? Nawaitu usaha nawaitu usaha hadasil akwali fardhu ta'ala. Apa gimana? Nawaitu usaha hadasil akwali fardhu ta'ala. Malah kita ada orang bagus susunan kata-katanya. Dulu kita diajarin Iya. Kok enggak ini? Kan biasanya kalau kita lihat besar ya roh, ya pakai roh ya kan. Enggak. Jadi susunan kata-kata nawaitu ghusla, tapi apa tadi nawaitu ghusla hadasil akwali fardhu ta'ala. enggak lancar ya, jangan tapi dia mendesak enggak. Ya orang mesti dalam misalnya. Nawaitu Islam ada Salah itu kayak di hotel ya. Kalau tadi kan belajar apa ya untuk saudara-saudara lain yang mau komentar gimana aja nanti? Nawaitu Islam ada sifat akwari al-yamin badani billahi ta'ala. Sekali lagi? Al-yamin badani. Enggak. Nawaitu Islam ada sifat akwari al-yamin badani. Nah itu bisa hasil. Akwari al-yamin badani billahi ta'ala. Kalau kata-kata naik busra itu di kitab fikih yang kata usahakan yang paling gampang aja jadi susunan paling di syarat-syaratnya itu kan biasanya naik busra kata-kata pakai mirof yang hadasil akbari jadi pakai kata-kata rofi. Nah itu doa mirof yang hadasil asbari gitu juga. Jadi nggak naik busra tadi apa hadasi? Hadasi akwari al-yamin badani billahi ta'ala. Iya, biasanya umumnya kata-kata itu sebenarnya itu pakai rofi nggak ada yang besar hadasi. Begitu. Tadi gimana tadi kalau Biasa bahasa Indonesia itu. tadi kalau pelajar Kalau diulangi pakai bahasa Indonesia, tadi kalau bahasa Arab ya kalau niatnya tadi yang hadisnya ini yang biasa kali ini tadi gimana kalau niat tadi? Nah itu dia. Jadi di kitab-kitab fikih yang dituliskan itu kalau kata-kata hadas dia biasanya kayak saya tulis sama nawaitul ghusla bi rafil hadasil akbari an jami'il badani fardhu ta'ala. Jadi susunan kata-kata yang kayak Islam yang mudah itu susunan kata-kata sebenarnya apa namanya nggak sempurna gitu maksudnya. Maksudnya susunan kata-katanya kurang pas, kurang bagus ya. Kalau secara hukum mandinya memang tetap sah karena intinya adalah niat mandi besar di hatinya kita niat mandi besar untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar bagi. Nah, susunan kata-kata maksudnya. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Itu yang susunan umum itu maksudnya. Yang tadi di sini nawaitu fardhu ghusli lillahi ta'ala. Yang kedua tadi di sini nawaitu raf'al janabah. Ada nawaitu ghusla istibahah sholati. Sama dengan wudu nawaitu wudu'a istibahah sholati fardhu lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Ini juga sama, nawaitu wudu'a lewat hadas akbari lillahi ta'ala.
asghari. Nayatul wudhu lirafil hadasil asghari atau nayatul wudhu istibahati salati. Atau wudhu juga nayatul wudhu fardhu lillahi ta'ala. Udah ya, catatannya saja. Jadi yang umum di catatan niat mandi besar itu, ya, yang di buku fikih itu sunahnya di kitab yang paling gampang itu Irsyadul Anam, ya kayak gitu di buku di ini yang paling gampang. Buku tentang tuntunan sholat, tuntunan ada buku yang suka dijualin di orang itu juga banyak. Tuntunan sholat dari mulai wudhu, mandi besar dan seterusnya. Itu sunahnya tadi itu nawaitul ghusla birafil hadatsil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Itu lengkap itu. Artinya nawaitul ghusla, saya niat mandi birafil hadatsil akbari untuk menghilangkan hadas besar an jami'il badani dari seluruh tubuh. Fardhu lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh, wajib karena Allah. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh, wajib karena Allah. Nah itu lafaznya bahasa Arab niat mandi besar. Kata-katanya itu lafaznya atau ucapannya, kata-kata niatnya itu. Nah, perkataan tadi, ucapan nawaitu fardhu ghusli atau nawaitu raf'al hadatsil akbari, nawaitu musawwirah pada salat bari tadi, itu adalah di dalam hati. Letak niat itu, ungkapan itu di dalam hati. Tapi disebutkan di sini, wa idza talaffaza bi lisanihi kana afdalu. Kalau lafaz niat tadi diucapkan itu lebih afdal, lebih utama. Supaya kita yakin betul bahwa tadi sudah niat. Menghilangkan was-was dan keraguan, saya tadi sudah niat belum ya begitu. Jadi kalau dia lupa pas sudah mandi, tadi niat belum ya. Harus mandi lagi Pak, diulang lagi, karena lupa, ragu-ragu tidak mendapatkan keputusan hati kita. Kalau niatnya kita dari niat itu ragu, tidak ada keputusan dalam hati kita tentang niat apapun kita harus mandi lagi Pak. ya, kalau niatnya kita kita udah mandi di pertengahan baru kita. Yang tadi sudah diguyur duluan, guyur lagi. Iya, juga Gitu. Jadi kalau kita sudah selesai mandi, baru niat, berarti seluruh tubuhnya diratain lagi seperti yang tadi nanti pertama itu. Gitu. Diulang lagi, itu namanya sama dengan tadi kita selesai mandi. Dan saya punya kayak gitu. Nggak satu Pak, harus balik lagi mandi lagi. Sama dengan sholat begitu. Asyadu fi niyati, ragu-ragu dalam niat itu enggak sah. Tidak ragu. Jadi saya ini sholatnya niat apa? Jadi juga niat sholat apa tadi? Niat sholat berapa asar dari niatnya? Sholat itu dibatal, jadi harus diulang lagi. Tapi kalau Bapak ragu-ragu baca Al-Fatihah, sudah sholat nih, sudah sholat. Baca Al-Fatihah, ya. Baca Al-Fatihah, nggak usah dari takbir lagi, nggak usah usbabir lagi, nggak usah dari awal sholat lagi, nggak batal sholatnya. Hanya saja dia harus mengerjakan tadi
Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus dilakukan saat dengan kita sholat sudah ini sholat zuhur misalnya Pak, ketika habis sujud yang terakhir nih, ini 2 atau 3 ya? Ini sekarang 2 3 gitu. Itu nggak bisa terus ya, 2 3 atau ya sekarang apa ya 2 3 nggak bisa, jadi harus diambil sedikit. Jadi harus dianggap belum mengerjakan yang keempat, dia bangun lagi. Nah ini harus nanti sebelum salam harus sujud sahwi karena melakukan suatu perbuatan dia 4 apa 3. Jadi kalau dia sudah 4 kan jadi 5. Kalau sengaja sholat 5 rakaat kan tidak boleh, sholatnya tidak sah atau rusak. Tapi karena dia ragu, jadi kalau mesti di sholat ini sholatnya 3 atau 4 ya, 3 4 dulu saja. Kayak halain aja mulai lagi ya. Jadi nggak batal, tinggal menambah yang. Tapi kalau niat nggak bisa niat. Begitu. Jadi kalau kita mandi besar, rambutnya yang pertama adalah niat. Maka begitu dia sudah selesai, ya selesai mandi. Makanya niat ini letak dalam hati, tapi dilahazkannya hukumnya afdal itu tujuannya liu'awin al-lisana al-qalba, liu'awin al-lisan al-qalba. Lisan ini, ucapan ini supaya bisa menolong hati kita ketika kita berdoa. Sholat juga begitu sama semuanya. Sholat itu kan kata-kata usholinya sunnah, yang wajib itu hatinya mengatakan. Tapi kenapa dikatakan usholi fardhu subhi, usholi fardhu subhi dan seterusnya? Itu tujuannya adalah li'awinal lisana al-qalba, supaya lisan ini bisa menolong hati ketika kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya lihat sholat sunnah apa sholat ini. Tapi kalau diucapkan berarti ini pendengaran itu menjadi saksi. Kayak tadi sudah saya ucapkan usholi fardhu subhi ini. Kontrolnya adalah pendengaran ya. Jelas ya. Jadi niatnya mandi besar itu secara inti niatnya saya niat mandi besar wajib karena Allah. Boleh saya niat mandi besar untuk saya niat mandi untuk menyerahkan hadas besar karena Allah. Ya, niatnya begitu. Jadi inti letak niatnya, niat yang intinya adalah mandi besar wajib. Jadi niat mandi besar dan wajib. Sandaran karena Allahnya itu adalah sunnahnya. Sama dengan niat sholat itu yang intinya adalah saya niat sholat, disebutkan jumhurnya atau asalnya, disebutkan wajib atau sunnahnya. Mustaqbil kiblat menghadap kiblatnya, ucapan karena Allahnya, ucapan empatnya itu hukumnya tidak wajib sunnah. Jadi yang intinya itu adalah 3 hal, disebutnya qasdu, ta'alun dan ta'yin. Dalam niat itu intinya 3. Dalam niat itu. Begitu Pak. Ini juga kita nih niat mandi besar wajib. Karena mandi besar itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Sama dengan sholat juga begitu. Harus disebutkan jumhurnya, kata asalnya, kata maghrib, karena sholat itu ada asal, ada zuhur, ada maghrib, dan seterusnya. Ada imam sama sholat. Maka disebutkan kata-kata zuhurnya. Tidak bisa sholat zuhur, bisa niat sholat karena Allah enggak. Harus disebutkan sholat adat dia. Begitu Pak. Harus disebutkan nama sholatnya. Nggak
bisa. Hatinya mengatakan saya niat sholat karena Allah. Sholat apa ini? Sholat apa dia? Tiga hal, tiga inti. Jadi kata-kata menghadap kiblatnya, kata-kata empatnya, kata-kata karena Allahnya, itu hukumnya sunahnya, jihadnya. Karena kalau orang sholat ya pasti karena Allah lah begitu. Karena orang sholat menghadap kiblat, masa menghadap timur, menghadap ke barat atau ke kiblat. Seandainya tidak dikatakan kata-kata kiblatnya, bisa berat-berat kiblatnya, bisa mandi dulu begitu mandi ini. Saya niat, makanya tadi niat yang paling pendek, nawaitu ba'dal ghusli. Saya niat mandi wajib. Kata-kata saya niatnya itu disebutkan fardunya wajibnya mesti mandinya. Karena mandi itu ada mandi biasa, mandi karena gerak, ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib. Maka harus disebutkan wajibnya. Itu kan niat yang paling pendek ya. Yang paling panjang tadi yang saya sebutin, niat yang paling panjang. Nawaitu raf'al hadasil, nawaitu ghusla li raf'il hadasil, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardalillahi. Nah itu yang paling panjang itu paling lengkap itu. Paling lengkap. Kemudian terakhir raf'i yang nawaitu ghusla li raf'il. Ya, dalam lengkap begitu. Jadi kata-kata busranya enggak ada berikutnya, tapi kata-kata atau ditambah birok yang ada itu sesuai dengan kata-kata begitu bahasa. Terus berikutnya nih sudah jelas ya, sudah jelas juga. Yang asal yang kedua, ghuslu jami'i zahiril jismi bil ma'i, membasuh seluruh zahir badan dengan air. Zahir itu luar, membasuh seluruh luar badan dengan air. Basyaratan wa sya'ran, kulitnya dan termasuk rambut-rambutnya yang ada dalam tubuh. Kan rambutnya panjang, ada orang rambutnya 5 meter enggak? Ada yang lain di YouTube itu orang atau di Google ada orang yang rambut yang terpanjang, rambutnya di sini bapak haji itu. Terus repot apa yang susah amat? Panjang hujan ada ya? Di mana tuh orang Cina ya? India. India ya? India. Saya begitu juga nanti kalau paling besarnya susah amat. Muslim apa bukan ya? Sedangkan di dalam penjelasan fikih itu, di dalam hadis juga disebutkan orang yang mandi besar tertinggal satu titik pun tidak termasuk, maka dia akan tidak sah sholatnya, akan diazab. Jadi tidak boleh ada tertinggal basyaratan kulit-kulitnya, wasya'ran dan rambutnya, ma'isari ma'irabati syari, beserta disampaikan itu air atau harus sampai itu air ke dalam rambut, wa usuli dan ke akarnya, yang rambut ke sini. Jadi bukan ujungnya aja, bukan ujung rambutnya aja, tapi sampai ke usuli, ke tempat tumbuhnya rambut. Makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad, Sayyidina Ali itu karena Rasulullah menyebutkan bahwa ada orang yang diazab dalam kubur itu salah satunya adalah karena dia ada matun, ada titik, ada tempat yang tidak termasuk ketika mandi besarnya. Nggak benar mandi besarnya, diazab dalam kubur karena itu. Maka Sayyidina Ali itu dia rambutnya dipendekin tadi dalam satu di mana pendek di dua kaki gitu. Jadi dari tiga panjang, takut nanti rambutnya tidak basah. Ibu-ibu juga mandi itu rambutnya disisir tadi, pakai tangan udah pakai sapu disisir itu rambutnya pakai tangan.
di situ orang di sorot yang gitu. Kita juga begitu, begini. Enggak cuma begini, jangan cuma gil-gil itu, jangan cuma digil itu, harus di sela-sela gitu, pakai tangan. Ujung rambut sampai jangkar rambutnya, bukan jangkar namanya, ya ini sampai apa namanya tadi Islam? Dia sampai tempat mulai di sini. Jadi kalau ujungnya ada rambutnya harus kena air basah. Seluruh tubuhnya min lahiril jismi. Kalau rambut tadi, kalau rambut batin sya'ri wa usulihi. Rambut bagian dalamnya sepanjang apapun dan seluruh tubuh yang ada yang tumbuh dalam segala sesuatu yang tumbuh dalam badannya, tubuhnya. Kalau orang jarinya ada 6, Pak, ada 7. Orang jarinya ada 7 atau ada 6. Panjang lagi sih. Yang satu bahasa Indonesia ya. Wudhu atau mandi besar. Enggak sah wudhunya atau mandi besarnya. Dia tangannya jari yang lebihnya tadi. Dia harus sama, harus kena air. Seandainya orang di kukunya ada orang yang kukunya di sini ya. Ada teman. Dia tuh panjang orang gitu. Panjang kayak kumis, lelek, panjang. Itu sampai itu harus kena basah di tangan kita di mana. Seluruh rambut yang ada di badan kita juga harus kena air. Seluruh tubuh kita yang zahir. Zahir itu adalah yang nampak, Pak. Kalau mulut, kalau nama, kelihatan mulut kita kalau nama, kayak dokter, dia tidak lihat mulutnya. Nah itu harus kena air. Telinga kalau lihat telinga orang lain, bisa telinga bisa lihat, oh sampai situ golongan dalamnya. Dia harus kena air begini. Hidung, kalau lihat hidung itu kelihatan hidungnya dia sampai mana, hidungnya dia harus kena air juga. Itu harus disedot kayak kita dulu. Luhur, pantatnya. Kalau kita jongkok, kalau kita buang besar, luhurnya kelihatan segini, dia harus kita mandi besar harus kena air yang sudah nampak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ibu kalau jongkok, kalau dia cebok seperti apa, dia juga harus kena air. Karena perempuan juga sama. Jadi semua badan kita, aktivitas-aktivitasnya harus kena air. Harus diingat hati-hati kalau kita letak kepitnya atau lepitan-lepitannya hasyafah, belakangnya laki-laki harus kena air. Pusarnya ini. Udah, pusarnya bapak-bapak ibu-ibu harus dikait begini, yang lepitannya harus dipakai, harus kena air. Tadi sama saya baru 3 kali waktu mandi jenazah. Itu ada kasih bapak-bapak saya pernah mandi ibu. Bapak-bapak itu mandikan jenazahnya. Itu besarnya ini dia kotor banget, sudah kotor. Jangan besar ya Allah, ini orang pemain besar mana pemain di sini? Main besar, kalau dia main besar banyak Pak, tidak sedikit pemain jenazah itu dia rata-rata besarnya kotor hitam kotor. Sama dengan orang Islam, kalau kita berdampingan ini dilihat telinganya pada kotor dahi, dilakukan itu orang kalau dulu lagi besar Pak. Jadi kalau orang Islam itu pasti bersih, telinganya bersih, karena dia setiap hari 5 kali begini. Kan ujung jarinya dimasukin ke lubang telinga kita, baru diputar ini, sebentar dia seperti itu seperti ini. Nah kalau kita berpitan telinga orang Muslim pasti bersih Pak. Nggak ada kaki. Kamu lurus setiap hari. Kecuali kalau ngomongnya kayak sabun cepokin doang,
gini keringannya begitu buntutnya pasti dia kotorkan karena kalau buntutnya keringannya gini dong cuma ujungnya di sore ujungnya ini pasti mesti kotor harusnya kan dimasukin jadinya di luar itu baru berapa mandi besar begitu tambah dengan mandi besar tambah dengan wudhu Rawal Bukhari hadis dari Bukhari nomor 253 an Jabir radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir radhiyallahu bahwa Suila ditanya anil Ghusli tentang mandi bahwa berkata Jabir ini sahabat Nabi juga ditanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu salah satu ya itu salah satu itu ada kasih di ujung ya di sini nggak kasih ini kasih di ujung ya aja ini kasih ya salah satu akifah yufiduha ala rasuli summa yufidu ala sayyid jasadi ini kata Jabir Nabi Muhammad SAW adalah mengambil 3 sibukan dengan kedua telapak tangannya. Wa yufiduha ala rasul kemudian diguyurkan kepada kepalanya, sungai yufiduha kemudian dijalankan diguyurkan ala sayyidasani kepada seluruh tubuhnya. Tapi kita kan pakai kayu, Rasulullah pakai tangan gini, ambil 3 gini kepala ini diguyurkan. Kemudian wa yufiduha ala rasul diratakan kepala. Kemudian mengambil lagi itu air diratakan ke seluruh jasanya. Kalau kita pakai kayu nggak pakai tangan ini. Dulu nggak ada kayunya. Rasulullah gitu. Dan Rasulullah nggak pakai kayu atau memang tidak menggunakan kayu. Ya di sini baik begitu. Kalau kita pakai kayu di kayu tinggal diguyur baru diratakan. Ambil lagi kepada diratakan gitu. Di hadis ini Rasulullah guru Fatir di kafaihi itu ya. Dokter Fasil itu di kafaihi dengan kedua telapak tangan. Jadi begini kayak kita dulu Pak. Airnya begini. Bapak juga boleh kita juga mau main besarnya pakai kayu begini aja. Diguyurin bisa juga kayak gitu. Tinggal diratakan. Kalau kita kan nggak puas semuanya gitu. Kalau pakai shower, pakai keran atau pakai yang kayu ini, enak. Terus karena orang riwayat tidak Muslim dan juga seperti hadis dalam Muslim 329 salah satu hafnatin wal hafnatu menurut hafna ini. Hafna itu adalah air sepenuh kedua telapak tangan. Yusuf rumah saya kami bagi dan seluruh kata-kata saya tadi saya jasa itu seluruh maksudnya seluruh tubuhnya. Jadi hafna tadi atau kafun itu adalah ini. Jadi Pak kafun ini Pak ini namanya kafun. Kalau kapal ini bagi 2. Kalau ambil air berarti dia lagi begini. Jadi bukan begini. Sama dengan kita butuh nggak begini, jadi 2 begini, begini 2. Rasulullah mandinya tadi pakai airnya diambil 2 gini, baru diguyurin. Hadis ini maksudnya begitu. Ya sampai di sini udah siang ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya baik Pak. Mandi wajib ini kan diguyurkan ya, dan diguyurkan ke seluruh badan. Ini kan kita udah lengkap, tapi airnya sedikit, nggak ngalir.
baknya keluar-keluar udah kelihatan sama nggak mandi Pak? Kalau kita mandi besar bapak dan ibu yang saya hormati, airnya cuma setengah ember atau setengah ember airnya, maka air tersebut ditaruhnya jangan di bawah, harus di atas. Kalau mandi besar itu adanya di sebelah kanan airnya, harus di atas bu. Jadi kalau airnya cuma setengah ember atau 1 ember buat mandi besar, diirit-irit, jadi cukupin 1 guyur udah tadi lihat cekok udah bersih, diguyur ke atas kepala, yang 1 gayung tadi itu diratain kayak itu. Dan air yang kita jumurkan tadi jangan masuk lagi ke ember yang air tadi. Jadi nanti airnya jadi mustahil. Ya. Jadi sekarang gitu bu. Kalau mau pakai bak besar kan nggak bisa taruh di atas. Gimana kita? Menjauh badannya dari bak tadi, ibunya jongkok. Kita jangan berdiri nanti air dari bawah rantai ini muncrat lagi ke bak yang kecil. Nanti bukan hanya sekedar airnya mustahil, tapi adalah kalau di bak bawahnya tadi bekas pipis dan sebagainya najis, jadi bukan najis airnya. Cipratan